Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsul Arif Baku Ahmad di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 20 September 2024 dari Pengadilan Negeri Kota Bogor. Jalannya persidangan gugatan Ibu Ilis Siti Rohmah terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait investasi batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur tahun 2009 lalu. Tanggal 18 September hari Rabu yang baru lalu, 2 hari yang lalu, Pengadilan Negeri Kota Bogor telah mengetok palu keputusan terhadap perkara ini dan Yusuf Mansur dikalahkan pada perkara ini dengan kewajiban terhadap Yusuf Mansur dan tergugat lainnya harus membayar kepada Ibu Siti Rohmah sejumlah uang yang jika dibandingkan dengan aset Yusuf Mansur di warung Stick and Shake itu hanyalah seujung kuku. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan bahwa Yusuf Mansur dan teman-temannya harus membayar kepada Ibu Ilis Siti Rohmah sebesar 4 miliar 75 juta rupiah dan mendenda dia untuk membayar biaya perkara sebesar 8 juta sekian. Angka ini, saudara-saudara, sangat kecil bila dibanding dengan aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dari satu sisi, dari satu bisnis dia, bisnis kuliner dia yang bernama warung Stick and Shake. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video terdahulu bahwa seorang pengusaha kuliner di Yogyakarta memprediksi pemasukan Yusuf Mansur atau penghasilan Yusuf Mansur dari warung Stick and Shake yang ada, dilihat dari jumlah warung Stick and Shake yang berada di berbagai kota, itu kurang lebih 5 miliar rupiah per bulan, setiap bulannya. Bisa dibayangkan sebesar apa kekayaan yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dari warung Stick and Shake ini. Sedangkan denda atau hukuman yang harus dia jalankan dengan membayar kepada Ibu Ilis Siti Rohmah itu hanya 4 miliar 75 juta. Satu jumlah yang sangat kecil. Saudara-saudara, dalam perkara investasi batubara ini, dalam pandangan saya, lengkaplah 3 ciri orang munafik menempel pada pribadi Yusuf Mansur. Sebagaimana yang Rasulullah pernah katakan bahwa ciri orang munafik itu ada 3. Jika dia berbicara, dia berbohong. Jika dia berjanji, dia akan berkhianat. Dan jika dia diserahkan sebuah amanat, maka dia akan mengkhianati amanat itu. Yusuf Mansur telah banyak berbohong mengenai investasi batubara ini. Dia berbicara banyak di Masjid Darussalam, mengundang orang dan mempengaruhi orang untuk mengikuti investasi ini. Tapi semua janji yang pernah diungkapkan itu ternyata hari ini dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Kota Bogor semuanya dikhianati. Yang berikut, Yusuf Mansur telah dititipkan amanah oleh 250 orang kurang lebih investor batubara. Uangnya mereka titipkan kepada Yusuf Mansur, tetapi amanat itu dia abaikan atau dia lalaikan. Sehingga hari ini terbukti Pengadilan Negeri Kota Bogor mengalahkan dia dalam perkara ini. Saudara-saudara, Zeni Mustafa sebagai kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rohmah juga ternyata sudah mempersiapkan gugatan baru, lagi-lagi korban investasi batubara dari Jamaah Masjid Darussalam. Nanti seperti apa perkembangan dari rencana gugatan ini, nanti tetap saya akan beritakan di sini. Nah, saudara-saudara, tadi selepas sholat Jumat, saya Zeni Mustafa, Ibu Ilis Siti Rohmah dan suaminya Pak Arif itu di teras kantin Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Pak Zeni dan Ibu Ilis memberikan keterangannya terkait dengan perkara ini. Semoga dengan video ini kita akan mendapatkan penjelasan yang lengkap. Terima kasih telah memperhatikan video saya, dan jika video saya ini bermanfaat, saya silakan untuk disebarkan sebanyak mungkin. Video ini juga kemenangan Zeni Mustafa atas perkara di Pengadilan Kota Bogor ini juga memberikan jawaban kepada sebagian pemerhati Toiba TV.
ada yang sudah putus asa bahwa perkara terhadap Yusuf Mansur itu tak ada ujung-ujungnya. Ada yang sudah putus asa, gugatan terhadap Yusuf Mansur tidak pernah dimenangkan di pengadilan. Mudah-mudahan video ini atau keputusan Pengadilan Negeri Kota Bogor ini memberikan jawaban terhadap perasaan apatis yang ada pada sebagian pemerhati Toiba TV. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 20 September 2024. Saya Pak Zeni Mustafa, Pak Arif dan Ibu Ilis di teras kantin Masjid Darussalam. Masjid tempat bermula investasi di patungan batubara, investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur, kemudian berimbas pada perkara yang digugat oleh Ibu Ilis dan Pak Arif yang diwakili oleh Pak Zeni Mustafa di Pengadilan Negeri Kota Bogor, yang dimulai persidangannya pada bulan Februari tahun ini dan berakhir pada hari 18 September 2024 atau 2 hari yang lalu. Pak Zeni Mustafa nanti akan memberikan penjelasannya soal akhir dari gugatan Ibu Ilis Rahmah kepada Yusuf Mansur dan teman-temannya terkait investasi batubara tahun 2009 itu. Pak Zeni, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Ya, jadi berakhir kemarin ada putusan itu tanggal 18 September 2024. Ya. Namun gugatan itu dimasukkan di akhir tahun 2023. Ya. Kalau perkaranya sendiri, kejadian perkaranya 2009 ya, berkaitan dengan investasi batubara yang dinamakan Jabal Nur. Ya. Itu digalang oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Jadi Yusuf Mansur yang datang ke Masjid Darussalam ini menggalang investasi bisnis batubara yang katanya janji-janjinya menguntungkan, kan begitu. Nah, Yusuf Mansur dalam presentasi bisnis itu mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu berkedudukan sebagai komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa yang mengelola tambang batubara di Kalimantan Selatan itu. Gitu. Kemudian Bu Ilis itu Pak Arif, kemudian di atas namakan Bu Ilis itu setor modal di 2009 itu 250 juta. Kemudian 2009 setor modal, kemudian akhir 2009 awal 2010 itu sudah mulai macet. Jadi macet, tidak ada pengembalian, tidak ada juga pembagian keuntungan begitu. Dan tidak ada kejelasan juga macetnya karena apa dan lain sebagainya, tidak ada, menghilang begitu saja. Didiamkan begitu saja. Kemudian dengan berjalannya waktu kemudian sampai hampir 12 tahun yang lalu tidak ada kejelasan. Untuk menyelesaikan perkara ini, karena Yusuf Mansur juga selalu mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu tidak terlibat di dalam bisnis batubara ini, ya kan? Kemudian sementara termasuk saya sebenarnya menjadi korban yang saya menggugat di perkara nomor 28 di Jakarta Selatan itu tahun 2022 ya. Kemudian Bu Ilis, kami karena Yusuf Mansur juga berdalih katanya tidak terlibat, makanya harus kami uji juga gitu ke pengadilan. Apakah memang tidak ada keterlibatan Yusuf Mansur atau ada. Sementara kami yang menjadi korban ini kan uangnya hilang, Pak. Sementara Yusuf Mansur yang presentasi dengan semangat ya di Masjid Darussalam ini, setelah uang investor itu disetor semua kurang lebih 55 miliar, lalu menghilang begitu saja seolah-olah tidak ada, dan memang tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Dan kemudian di akhir Yusuf Mansur sesumbar juga bahwa mereka tidak terlibat, itu mereka mengatakan di
media TV, kemudian di medsos juga dan lain sebagainya. Jadi tentu kami juga merasa seolah-olah kami itu berbohong gitu loh Pak. Kalau dia ngomong tidak terlibat, tidak ada bisnis batu bara, sementara uang kami hilang kan, seolah-olah kami yang membuat fitnah begitu. Nah, untuk menghilangkan fitnah itu, kemudian untuk memastikan ada keterlibatan Yusuf Mansur atau tidak, makanya kami uji di pengadilan ya, di Pengadilan Negeri Bogor itu Bu Ilis memberikan kuasa kepada saya, kemudian kami daftarkan gugatan di sana. Didaftarkan tuh di akhir 2023, kemudian putusannya itu baru 18 September ini Pak, 2024 ya. Artinya hampir kurang lebih perjalanan waktu 8 bulan 9 bulan lah ininya ya. Nah, alhamdulillah setelah persidangan demi persidangan kami lalui, alhamdulillah itu putusannya adalah memenangkan kami. Artinya gugatan dari Bu Ilis ini diterima Pak. Nah, kemudian diterima. Amar putusan itu satu mengatakan bahwa gugatan diterima sebagian. Kemudian yang kedua amarnya menyatakan ya, di sana memakai kalimat tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5. Tergugat satunya adalah BMT Darussalam Madani, tergugat 2-nya adalah Yusuf Mansur, tergugat 3-nya adalah Adiansah, tergugat 4-nya adalah Yuda Adi. Kemudian tergugat 5-nya adalah PT Adi Partner Perkasa, di mana Yusuf Mansur sebagai komisaris, Adiansah sebagai direktur di sana begitu. Nah, itu sebentar Pak. Itu dinyatakan one prestasi mereka. Artinya one prestasi itu ingkar janji. Ingkar janjinya mereka tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati begitu. Kemudian yang ketiga, amarnya menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar kerugian material itu sebesar 4.075.000.000. Kemudian amar berikutnya adalah menghukum Darul Quran sebagai turut tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini. Kemudian amar berikutnya itu menghukum Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk membayar biaya perkara. Kemudian amar berikutnya menolak gugatan seterusnya dan selebihnya begitu. Jadi artinya Yusuf Mansur itu dinyatakan dengan adanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan One Prestasi, di sana Yusuf Mansur itu terlibat aktif dalam bisnis batubara ini begitu. Setelah pembacaan putusan ini, langkah berikutnya ambil putusan, terus setelah itu apa Pak? Jadi begini, dalam ketentuan hukum setelah itu diputuskan, ada hak dari para yang tidak puas terhadap putusan itu, tentu Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dikasih waktu 14 hari untuk mengajukan banding. 14 hari dari putusan dibacakan? Ya, dari putusan dibacakan. Jadi kalau dibacakan di hari Rabu waktu itu, kemudian nanti dihitung 14 hari itu sejak hari Kamis dan seterusnya. Hari kalender ya, hari Sabtu Minggu itu dihitung begitu Pak. Hari itu ya. Tapi begini, karena ini memang mekanisme hukum, bukan berarti jumawa, tetapi ketika Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mau mengajukan banding, ya silahkan alias monggo. Kami juga siap melayani dan meladeni sampai kapanpun kan begitu. Sebenarnya kita tinggal nunggu janjinya Yusuf Mansur. Kan Yusuf Mansur mengatakan kalau memang ada permasalahan uang dengan kami, datang saja ke rumah saya dengan gayanya yang seolah-olah sambil ketawa gitu loh. Ya kan? Sambil ketawa, datang saja ke rumah saya, nanti akan saya selesaikan. Kalau toh sudah masuk ke pengadilan, ujung-ujungnya kalau dia kalah kan dia suruh bayar, akan dia bayar kan begitu. Sedikit Pak bagi Yusuf Mansur kalau hanya membayar putusan perkaranya Pak Arif ini sebesar
4 miliar 75 juta. Terlalu kecil Pak uang. Terlalu kecil karena Yusuf Mansur kan sesumbar di media, sesumbar di televisi bahwa keuntungan stick and six saja itu kan pajaknya saja sudah berapa? 200 juta. Ya, jadi malu kalau nanti sampai ada putusan inkrah lalu dia tidak membayar, harus diajukan eksekusi, itu seharusnya malu gitu. Ya. Dan ini berdasarkan putusan pengadilan, diuji berdasarkan alat bukti ya, antara bukti satu dan bukti seterusnya saling kait-mengkait, dan di sana memang ada keterlibatan Yusuf Mansur. Kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwa mereka bukan komisaris di dalam perseroan PT Adi Partner Perkasa, itu tentu sudah usang dan harus terbantahkan dengan putusan Yusuf Mansur digugat oleh CMB Niaga, PT CMB Niaga dalam perkara 313 garis miring PDT titik G garis miring PN garis miring Jakarta Selatan ya, itu didaftarkannya 2011, kemudian diputus di 2012 Pak. Jadi jelas di sana bahwa Yusuf Mansur itu sama sekali tidak membantah sebagai komisaris, karena kan dia dalam perkara itu PT Perseroan Yusuf Mansur mengajukan fasilitas bank, tentu di sana anggaran dasarnya menyebutkan Yusuf Mansur gitu. Ditambah lagi nggak mungkin lah para investor itu berinvestasi kalau Yusuf Mansur itu tidak tampil. Iya, nggak tampil. Siapa yang mau investasi di sini kalau nggak ada Yusuf Mansur yang memberikan garansi ya, jaminan bahwa satu keuntungannya menurut Yusuf Mansur adalah separuh dari keuntungan. Jadi mereka menjanjikan keuntungan itu ada 28,6%. Separuh dari keuntungan itu menjadi haknya Yusuf Mansur dan diserahkan ke Darul Quran. Makanya Darul Quran itu tetap kemana-mana, tetap sebagai turut tergugat gitu ya. Nah, dan yang dijual Yusuf Mansur selama ini memang Darul Quran. Itulah yang menarik bagi keluarga Pak Arif, bagi saya untuk berinvestasi di sana. Karena kan kalau kita berbisnis lalu keuntungannya sudah dimasukkan ke pondok pesantren, tentu pahalanya akan mengalir. Jangankan mengalir, uang kami tidak kembali, ternyata begitu. Ke Pak Arif dan Bu Ilis, gimana perasaannya setelah tahu bahwa gugatannya dimenangkan oleh pengadilan negeri Bogor? Tentunya kami sangat bersyukur begitu dikasih tahu ada putusan dari Bapak ini sebagai pengacara kami. Saya langsung sujud syukur Pak, gitu ya, karena ya perjuangan Pak Jani dan teman-teman itu membuahkan hasil gitu ya, Pak. Ya. Tentunya saya di sini harus berterima kasih pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengabulkan doa kita lah dari keluarga, tim, dan mungkin saudara-saudara juga. Yang kedua saya ucapkan tentunya kepada Pak Jaini yang tidak lelah ini berjuang memperjuangkan keadilan untuk terutama untuk kami ya. Terus yang tiga mungkin terima kasih juga buat Pak Hakim. Saya harus ucapkan terima kasih karena beliau para hakim itu tim hakim ini memutuskan perkara yang memang benar ya benar gitu. Jadi dengan adil. Terima kasih Pak Hakim, mudah-mudahan sehat dan perkara apapun diputuskan dengan adil gitu. Luar biasa. Pak Jaini kembali begitu Ibu Ilis sama ya. Kembali ke Pak Jaini. Pasti ada lebih dari 200 orang lagi Pak Jaini yang sebagai investornya, sebagai investor batubaranya Yusuf Mansur ini Pak Jaini. Apa ada lagi penggugat setelah Pak Ibu Ilis? Jadi begini, kalau itu diperkirakan katakanlah sekitar 250 orang yang gugat, itu kan baru saya pribadi, terus kemudian Bu Ilis ya. Artinya baru kurang 2. Masih ada 248 jamaah lagi yang ngantri. Nah, mudah-mudahan ini kami akan menata kembali, kemudian akan mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur secara berkala ya. Oh begitu ya. Ya, kami tidak mau mengajukan gugatan itu bareng-bareng, nggak mau kolektif Pak, biar perkara ini mau berjalan sampai kapan pun, sampai akhir hayat pun tidak masalah, tapi perkaranya satu persatu
dan terurai ya. Ya. Ya, jadi terurai pokok permasalahannya biar terurai gitu ya. Kalau memang demikian nanti seumur hidupnya Yusuf Mansur hanya melayani perkara yang satu ini saja loh, Pak. Ya, karena ya mau tidak mau begitu. Ya. Suka tidak suka begitu. Iya. Karena kan mereka yang membuat. Iya. Kalau dalam peribahasanya itu barang siapa yang menanam dia pasti akan memetik. Iya. Barang siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab begitu. Ya. Ya. Oke Pak, jadi kita sedikit saya sedikit ya. Jadi begini, jadi gini Pak, kalau saya mengatakan kenapa saya harus berjuang begini, satu tujuannya memang agar tidak lagi ada umat yang dirugikan lah, itu satu tujuannya. Terus kemudian agar tidak juga seperti Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini berulah lagi. Jadi kalau bahasa saya begini, sepandai-pandainya tupai melompat. Bagaimanapun kita pandainya, kalau kita bermain di kejahatan, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu waktu akan jatuh juga. Kemudian ada lagi pepatah mengatakan sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, serapat apapun bangkai itu ditutupi, kalau kita berbuat kejahatan, suatu saat itu pasti akan terendus juga karena baunya begitu. Jadi kalau investasi batubara oleh Yusuf Mansur ini adalah sebuah bangkai yang disimpan oleh Yusuf Mansur, perlahan-lahan akan terbuka atas izin Allah ya. Oke. Pak Jenny selamat berjuang terus. Baik. Pak Arif dan Bu Willy saya ucapkan selamat. Terima kasih. Ya. Perkara Pak Jenny pribadi itu masih berlabuh di Mahkamah Agung. Kemudian Ibu Ilis dan Pak Arif perkaranya baru selesai di Pengadilan Negeri Kota Bogor, dan Pak Zeni Mustafa sedang mempersiapkan gugatan baru masih terkait dengan investasi batubara ini. Harapan saya begini terhadap Yusuf Mansur, kan tidak seberapa waktu jamaah Masjid Darussalam ini hanya sekitar kurang lebih yang belum dikembalikan ya Pak. Awalnya kan ada sekitar 55 miliar ya kan. Kemudian karena ada pembagian keuntungan itu dianggaplah itu mengembalikan misalnya 5 miliar, masih ada 50 lagi. Ya menurut saya kalau Yusuf Mansur ini masih mempunyai iman dan hutang itu akan dibawa sampai ke akhirat ya kan. Nah, silahkan dibayar, kan tidak seberapa dibanding dengan aset dia warung steak, kemudian yang tergabung dalam warungku itu ada steak and shake, terus kemudian bebek slamet, kemudian ayam goreng Mas Pono dan lain-lain. Saya kira jangan sampai berlanjut-lanjut, karena hampir semua yang ketemu sama saya di dalam investasi batubara ini, mereka mengatakan kalau tidak bisa ditagih di dunia, maka mereka akan menagihnya di akhirat. Itu kalau Yusuf Mansur masih mempercayai akhirat gitu Pak? Ya. Kalau masih ada iman? Ya terserah, ya kan begitu. Jadi Yusuf Mansur tinggal buktikan saja ucapannya dia Pak. Ya. Kalau mau minta uang ke rumah saya bayar. Sudah ke rumahnya nggak bayar. Ya. Kalau masuk pengadilan saya tinggal bayar juga. Kalau kalah saya tinggal bayar. Ini sudah kalah, ya harusnya bayar. Tapi kenyataannya kan perkara 28 masih banding Pak. Masih banding. Ya. Itu artinya tidak konsisten dengan ucapannya. Begitu. Ini sebuah sebuah sejarah baru diciptakan oleh Pak Zeni dan Bu Ilis, Pak Arif. Yusuf Mansur dikalahkan di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Cukup bayarlah, pengadilan telah memutuskan itu. Kalau Anda masih berupaya banding, dilawan ya Pak? Silahkan ya. Silahkan. Dan akan semakin terurai dan akan bangkai itu akan semakin tercium lebar. Jadi penjelasan Pak Zeni mungkin Yusuf Mansur seumur hidup dia akan menghadapi perkara. Dan Pak Zeni masih punya cukup stamina untuk itu Pak. Amal ma'ruf nahi mungkar, karena bisa saya kan hanya berjuang di bidang hukum ini saja Pak. Kami di teras kantin Masjid Darussalam. Disinilah dimulainya investasi batubara Jabal Nur tahun 2009 itu. Semoga video saya ini bermanfaat dan silahkan di-share sebanyak mungkin. Kita tunggu kelanjutan dari serial perkara investasi batubara Masjid Darussalam tahun 2009 ini. Pokoknya akan berjilid-jilid lah. Saya Pak Zeni Mustafa, ada Pak Arif dan Ibu Ilis.
mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.